Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penyusun akar, struktur jaringan penyusun batang, struktur jaringan penyusun daun. Pertama, struktur jaringan penyusun akar. Berdasarkan struktur morfologinya, akar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah luar ke dalam penampang terdiri dari jaringan-jaringan sebagai berikut. 1. Epidermis. Epidermis memiliki rambut akar sebagai aktivitas sel di belakang titik tumbuh yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. 2. Korteks. Korteks adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di dalam korteks, pada akar terdapat jaringan-jaringan antara lain parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 3. Endodermis. Endodermis adalah selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan sel. Fungsinya adalah sebagai pengatur jalan larutannya yang diserap memasuki. 4. Stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral ke dalam seluruh anatomi tumbuhan. Stele pada akar tersusun dari jaringan-jaringan sebagai berikut. Perisikel atau perakambium. Pada akar dikotil berfungsi membentuk cabang akar dan kambium gabus. Berkas pengangkut letaknya terdapat di sebelah dalam perisikel pada akar tumbuhan monokotil. Letak silem dan phloemnya berselang-seling membentuk lingkaran, sedangkan pada akar tumbuhan dikotil membentuk bintang dan berada di pusat akar, dan phloemnya mengelilingi silem. Empulur terdiri dari jaringan parenkim, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada akar tumbuhan dikotil tidak dapat empulur atau empulurnya sempit. 2. Struktur jaringan penyusun batang. Struktur anatomi batang terdiri dari jaringan-jaringan penyusun dari luar ke dalam, yaitu sebagai berikut. Epidermis. Epidermis pada batang mengalami pertumbuhan sekunder. Lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus, lestisel, yang membentuk dari kambium gabus. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. 2. Korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi dari bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks tersusun dari jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. 3. Stele. Stele pada batang terdiri dari pembuluh dan parenkim celah daun. Empulur perisikel. Stele atau silinder pusat merupakan bagian perisikel atau perkambium terletak setelah jaringan endodermis dan mengelilingi berkas pembuluh batang, serta berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada batang. Berkas pengangkut. Pada batang dikotil berkas pengangkut tipe kolateral terbuka, silem terletak di dalam dan phloem di sebelah luar. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tipe kolateral tertutup, silem terdapat di sebelah dalam dan phloem terdapat di sebelah luar. Empulur merupakan parenkim yang terdapat di tengah stele, juga terdapat di sekitar kelompok-kelompok ikatan pembuluh jaringan jari-jari yang disebut dengan jari-jari empulur. 3. Struktur jaringan penyusun daun. 1. Epidermis. Epidermis pada daun dinding luarnya dilapisi kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan air. Letaknya pada permukaan atas maupun bawah daun. Terdapat stomata sebagai jalan keluar masuknya udara. Selain itu, terdapat sel penjaga sebagai pengatur dalam membuka dan menutup stomata. 2. Parenkim atau mesofil. Parenkim atau mesofil pada daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil pada daun dikotil terdiferensiasi menjadi dua macam parenkim, yaitu sebagai berikut. Parenkim
palisade, jaringan tiang, terdiri dari sel-sel berbentuk silinder tersusun rapat, mengandung banyak kloroplas. Parenkim, spons, jaringan bunga karang, tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang, dan mengandung lebih banyak kloroplas. Mesofil pada daun monokotil, letaknya pada cekungan antara urat daun, sedangkan mesofil pada daun monokotil tidak berdiferensiasi, bentuknya seragam, kecuali mesofil pada sarung berkas pengangkut lebih besar, kloroplas sedikit, dan dindingnya lebih tebal. Sekian tugas dari saya, semoga membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.